Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Anissa. Kali ini, saya akan menjelaskan tutorial tentang beberapa materi bahasa Dart. Oke. Berikut yang akan saya jelaskan adalah tentang variabel di Dart, tipe data di Dart, collection di Dart, terus ada statis dan dinamis di Dart, var dan final, kemudian ada juga operator di Dart seperti perbandingan, aritmatika, logika, kemudian ada condition di Dart seperti if else, if, sama switch case. Terus ada juga switch case yang menggunakan enum, switch case using enum, dan yang terakhir adalah ternary. Oke. Sebelum masuk ke penjelasan ini, yuk kita kenal dulu apa sih sebenarnya Dart itu. Oke. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu Dart itu apa. Jadi Dart adalah bahasa pemrograman yang dimana dia open source dan general purpose. Untuk maksud dari open source di sini, jadi sebenarnya open source itu adalah dia bisa dipakai dan dimanipulasi oleh siapapun itu. Kemudian dia juga general purpose, yang dimana general purpose di sini dia bisa digunakan di banyak platform. Bisa digunakan di banyak platform, mulai dari front end, untuk web dan mobile. Dan bahkan dia bisa digunakan untuk aplikasi back end juga. Tapi biasa lebih populer penggunaannya adalah front end. Dan yang lain. Kalian bisa baca melalui situs web ini nih. Kemudian juga ada website untuk melihat atau membaca dokumentasi tutorialnya. Kalian bisa cari Dart tutorial. Nah, di sini. Nah, di sini ini cukup lengkap ya. Kalian bisa baca-baca tentang berbagai banyak penggunaan di bahasa Dart. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, langsung saja. Oke, cukup pengenalannya. Langsung saja kita bakalan membuat materi yang berkaitan tentang ini. Oke, nah biasanya di sini saya akan menggunakan website yang namanya itu Dartpad nih. Ini website untuk kita uji coba penggunaan bahasa Dart gitu. Kalian bisa akses di Dartpad ya. Dartpad ini yang paling awal ini. Oke, kalau sudah bisa diakses, kita bakalan belajar. Saya akan menjelaskan pertama itu tentang variabel di Dart. Oke, nah di sini juga ada penjelasan tentang variabel.
mungkin saya bakalan sedikit baca tentang sebenarnya apa sih variabel itu. Nah, ini intinya ini. Jadi variabel dalam bahasa pemrograman itu seperti wadah ya, wadah untuk menyimpan suatu nilai atau value yang nantinya bisa dipanggil di mana aja tuh bisa dipanggil kalau udah kita bungkus, dan wadah atau bungkusan itu disebut dengan variabel. Oke, contoh dari variabel pada bahasa Dart, saya bakalan buat contohnya. Sebenarnya bahasa Dart itu tidak jauh beda dengan bahasa JavaScript. Hampir sama. Mungkin ada sedikit perbedaan yang nggak terlalu beda ya. Ya, hanya beberapa aja. Cuman kalau saya lihat, bahasa Dart itu nggak jauh beda juga dengan bahasa JavaScript. Nah, dia biasa di JavaScript kan variabel tuh kita pakainya var. Nah, di sini juga bisa menggunakan var. Misalnya ya, kita buat var, nama variabelnya misalnya nama. Bisa. Nah, ini udah disebut dengan sebuah variabel. Yang dimana nama variabelnya itu adalah nama. Dan dengan value yaitu Anissa. Nah, ini udah disebut dengan variabel. Terus gimana kita mau manggil Anissanya ini? Nah, itu bisa kita gunakan yang namanya print atau cetak gitu. Print, kurung, kita panggil aja nama. Terus kita run, nanti bakalan keluar Anissa. Nah, keluar kan? Atau bisa juga mau kita masukin kalimat di dalamnya. Nama saya adalah. Nah, pakainya $, untuk manggil variabelnya kalau kita masukin variabelnya itu di dalam tanda petik ini. Kalau cuma kayak gini aja jadinya teks gitu kan. Jangan lupa titik koma. Oke. Jadi bahasa Dart nggak boleh tidak ada titik komanya. Harus ada titik koma. Kalau nggak tuh error kan ya. Tuh. Coba kalian perhatikan. Ada apa? Garis merah di sini. Tuh ada kan? Nama saya adalah Anissa. Oke, lanjut. Ini variabel Dart. Oke, udah beres ya untuk variabel. Oke, selanjutnya kita bakalan bahas tentang tipe data di Dart. Nah, tipe data di Dart itu hampir sama juga dengan JavaScript. Ada yang namanya integer, string, boolean, dan double. Oke, saya akan jelaskan satu per satu. Dari variabel Dart. Selanjutnya adalah tipe data Dart. Tipe data yang pertama itu ada misalnya string. Saya bakalan buat string dulu. Nah, string itu adalah dia berupa huruf. Nah tadi kan di variabel ini kita bikin Anissa ini kan huruf ya. Ini udah termasuk string. Nah, cuman biasanya, oh iya, ada yang lupa. Jadi Dart itu sebenarnya ini loh, apa namanya?
Ini Dart sendiri adalah bahasa pemrograman untuk membangun framework Flutter. Jadi Flutter itu framework untuk membuat suatu aplikasi. Jadi kita buat aplikasinya pakai Flutter, pakai framework Flutter dengan menggunakan bahasa pemrograman Dart. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, biasanya pada Flutter kita harus deklarasikan sebuah variabel dengan string kayak gini. Biasa kan kalau JavaScript cuma kita pakai var aja. Dan di dalam var itu bisa kita isi huruf, isi angka pun juga bisa nih. Kalau kita deklarasikan dia string, misalnya string bunga, sama dengan kalau kita isinya angka, nah dia bakalan merah tuh. Value tipenya integer, tidak bisa untuk variabel yang tipenya string. Kan variabelnya tipenya string, kalau di sini value-nya integer itu nggak bisa. Beda dengan var. Kalau var dia bisa diisi dengan bentuk string ataupun bentuk integer. Nah, jadi ini misalnya mawar. Nah, itulah enaknya di Flutter. Jadi dia harus dideklarasikan. Tipe variabelnya itu apa? String kah dia, integer kah dia, boolean atau semacamnya. Untuk mengeluarkan outputnya tinggal kita print misalnya bunga kesukaanku, bunga dolar bunga. Saran. Nah, bunga kesukaanku bunga mawar. Oke. Udah cukup. Oke, itu untuk string ya. Lanjut saya bakalan jelaskan tentang integer. Dimana integer ini adalah dia berupa angka. Nah, sama kayak tadi kita deklarasikan dia. Kalau yang tadi string, ini integer. Nah, i-nya kecil. Kalau tadi s-nya gede ya. Kalau ini integer, i-nya kecil. Misalnya integer, ya misalnya apa ya? Umur. Jumlah 17. Tinggal kita print. Umur saya adalah dolar umur. Tinggal kita running. Nah, umur saya adalah 17. Kalau kita isi ininya ada tanda petik, bisa nggak ya? Nggak bisa kan? Karena tipe value-nya string, sedangkan di sini kita deklarasikan dia dengan integer, ini nggak bisa. Gitu. Oke. Integer udah, lanjut ke boolean. Nah, boolean sama seperti di JavaScript, yang mana dia berupa true dan false, benar dan salah. Nah, kalau dalam bahasa Dart, yang digunakannya itu adalah bool. Nah, bukan boolean ya, tapi bool ini. Misal kita bikin bool data sama dengan true. Terus kita print, misalnya isinya status berita itu tinggal panggil dolar data. Status berita itu true. Tuh. Keluar kan? Kita isi. Ini memang
Dia cuma true atau false untuk boolean. Tuh. Lanjut. Tipe data yang terakhir ada dirapin. Nah, ada yang namanya double. Nah, double ini sama seperti kalau dalam bahasa JavaScript itu namanya float. Yang mana double atau float ini dia berupa desimal. Berupa angka desimal atau koma. Tuh. Nah, itu sama aja seperti float. Cuman kalau di dalam bahasa Dart dia pakainya double. Misalnya apa ya? Misalnya kita mau ngeluarin output nilai rata-rata gitu. Atau nilai pembagian. Misalnya kita punya integernya A, nilainya dia 80. Terus ada integer B, misalnya berapa ya? 30. Kita bungkus deh. Misalnya var hasil atau nilai hasil aja sama dengan A dibagi B. Tuh. Ini double nilai aja ya. Double hasil oke, bentar. Kalau ini kita nggak perlu buat ini ya. Masukkan aja di double-nya langsung. Double hasil sama dengan A dibagi B. Nah, ini kan nanti oh ya, ini ya, A dibagi, bukan ditambah, A dibagi B. Terus kita print hasil warna ya. Nah, keluar ya. Misalnya 50. Tuh, 1,6. Kalau semisal dia bisa dibagi, nggak berkoma bisa nggak ya? Oh, tetap bisa. Kalau semisal ini integer, oh, nggak bisa ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau untuk outputnya koma ataupun ada desimalnya gitu, kita pakainya double. Oke, cukup untuk tipe data. Oke, selanjutnya kita bakalan bahas collection di Dart. Ini mana collection di Dart itu ada yang namanya list, set, dan map. Oke. Nomor 2. Nomor 3. Collection di Dart. Nah, oke, sebelum itu, mungkin saya bakal jelaskan collection di Dart itu apa. Kita balik ke website, mana? Oh, ini.
Nah, di sini ada yang namanya collections. Nah, ya, jadi collection itu adalah data, bukan ya, struktur data, yang mana yang digunakan untuk, sebentar. Oke, maaf sebelumnya. Nah, collection, lanjut, mana tadi? Oh ya, jadi dia digunakan untuk menyimpan banyak data sekaligus. Jadi istilahnya kalau dalam bahasa JavaScript itu data array, yang menyimpan banyak data sekaligus. Jadi collections adalah objek yang menyimpan banyak data. Nah, yang tadi ya, dia ada list, set, dan map. Jadi dalam bahasa Dart itu dia ada 3, ada list, set, dan map. Nah, kalau untuk list, nah, konsep array pada JavaScript itu sama seperti list. Jadi list berguna untuk menyimpan data secara berurutan. Jadi dia mengandalkan indeks yang ada di list, dan sama seperti array, indeks yang ada di Dart juga sendiri dimulai, indeks yang ada di Dart sendiri juga dimulai dari angka 0. Oke, seperti itu. Oke, kita bakalan coba buat ya. Ada yang namanya list. Nah, misal ada list this is one. Okay. Nah, pakai sama kayak array kita gunakan kurung petak ini. Gini ya. Nah, misalnya kita masukin data string. Misalnya siapa ya? Anita misalnya namanya. Terus mungkin nilainya sekitar 80 mungkin. Terus nah udah ini aja ya. Nah, ini kan ada data. Mungkin kita masukin data booleannya. Ini banyak data nih, ada string, ada integer, sama ada boolean. Kalau kita print siswa. Caranya tuh keluar datanya. Nah, tapi ada juga yang dibuat kayak gini, yang kita deklarasikan. Misalnya kita deklarasikan string. Nah, mati ini deh. String siswa. Kita Anita. Ayo udah bisa. Terus kalau kita mau masukin dia angka, tuh bakal nggak bisa. Karena udah kita deklarasikan dia string di sini. Tuh, makanya di sini juga cuma bisa mengeluarkan data yang string. Tuh. Tuh, sama aja, cuman dia dideklarasikan string. Karena kan biasa di Dart dia harus dideklarasikan gitu. Deklarasikan tipe datanya apa, variabel itu berikutnya apa. Gitu. Nah, karena ini kan data array atau data banyak, jadi kita bisa nih manggil data banyak ini cuman satu data. Misalnya gini, print
dan nomor 1 adalah, nah kita panggil pakai dolar karena dia di dalam tanda kutip dua kan. Dolar, nama variabelnya siswa. Nah, ingat kalau dalam rumus apa? Oh, yang kurung rawalnya lupa. Nah, dalam rumus array, ingat tadi yang tadi tentang, nah tadi dia dimulai dari angka 0 indeksnya. Jadi, kita mau manggil yang pertama nih, Anissa misalnya. Ini isinya 0. Nah, nanti bakalan keluar absen nomor 1 adalah Anissa. Tuh, jadi bukan 1. Kalau 1 yang keluar itu adalah Andi. Tuh, jadi kalau dalam array, itu dia ada 1 indeks, ada 0, ada 1, tapi mempunyai 2 data. Gitu. Ini untuk list. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya kita bakalan hitung nih jumlah kalimat, misalnya jumlah kata dari kalimat dari nama Anissa, nah, gitu. Ini kan ada 5 ya. Nah, kita bakalan keluarin output 5. Coba print jumlah kata nama kita panggil yang indeksnya 0. Jumlah kata nama Anissa misalnya ada dolar siswa indeks ke 0 kan, kita tambahin atribut yang namanya length. Nah, koma. Nanti bakalan keluar jumlah kata nama Anissa ada 5. Gitu. Nah, itu untuk list. Oke, selanjutnya saya bakalan jelaskan tentang set. Oke. Oke, ini kita copy dulu ya. Selanjutnya adalah set. Oke. Saya akan jelaskan tentang set itu apa sih sebenarnya. Oh, ini ya. Tadi mana set? Nah, ini. Jadi set sendiri itu dia mirip dengan list, namun yang berbeda jika list masih bisa menampung data yang sama. Oh. Kalau set itu tidak boleh ada nilai yang duplikat atau nilai yang sama. Dan set juga bisa menampung tipe data apapun. Gitu. Oke. Kita balik ke Datapad dan saya bakalan jelaskan contoh dari set ini. Oke, kita buat set. Dan di sini saya akan deklarasikan mungkin data integer ya. Data integer yang mana nama variabelnya itu misalnya apa ya? Umur mungkin. Terus di dalamnya oke, bentar. Nah, kalau set ini dia pakai kurung awal aja. Beda dengan list. Kalau list tadi dia memang benar-benar mirip data array yang pakai kurung petak ini. Oke, karena integer ya, datanya berarti berupa angka. Misalnya umurnya 10, 11, 12, 13, kita pengen lagi 13 di sini. Nah, kemudian kita print, kita panggil nama variabelnya umur. Tuh, ini aja udah kelihatan ya tandanya. Tanda kuningnya nih. Tuh, dia nggak kecetak data yang duplikat.
Gak kecetak data duplikat. Kecetak data yang duplikatnya. Nah, kalau kita coba yang list, coba ya. Nah, kalau list kayaknya bisa. Nah, ini bisa. Beda kalau pakai set. Kalau set dia nggak bisa. Ini aja merah. Jadi set harus pakai kurung kurawal. Nah, itu sih bedanya set dengan list. Oke, lanjut yang terakhir itu adalah map. Oke. Oke, kita jelasin dulu ya map itu apa. Oke, map. Map adalah struktur data yang menyimpan banyak data dengan key dan value. Nah, map itu banyak data nih. Ini contohnya. Ini key-nya dan ini value-nya. Map bisa menampung tipe data apapun, lainnya list dan set. Jadi dia bisa integer, bisa string, bisa yang lain. Bisa boolean juga. Dan perlu dicatat bahwa map tidak digunakan untuk menyimpan informasi secara berurutan. Jadi kita bisa manggil menggunakan key. Nah, cara ngeprintnya, kita panggil key-nya. Kita panggil nama variabelnya city, terus kita panggil key-nya Jakarta. Nanti bakalan keluar outputnya Indonesia. Gitu. Ini kalau kita mau ngeluarin data dua data kayak gini. Nah, kita mau memanggil pegawai dengan nomor 345. Terus kita mau panggil dia namanya. Mungkin saya bakal jelasin yang ini aja ya. Ini ada stat bersabang dan bersabang. Oke, map. Jadi map itu sebenarnya seperti data web di JSON. Kalian tahu JSON nggak? JSON itu seperti data yang di APA yang punya banyak data. Ini ada ini. Tadi kan ya, dia bisa menampung banyak data dengan key dan value. Ini key-nya, Jakarta key-nya, value Indonesia. Oke. Ada key dan value. Oke, kita buat contohnya. Map. Seperti biasa, kita deklarasikan. String. Untuk value-nya string. Untuk key-nya string. Terus untuk value-nya juga string. Terus kita bikin nama variabelnya misalnya itu aja deh ya siswa ya. 9 10. Nah, terus pakai petik 1. Misalnya namanya Aisyah. Terus Nur.
misalnya 10 tahun. Nah, oh iya, karena kita pakai nanti saya bakalan jelaskan gimana kalau dia bisa mau input selain di dalam string ini dia bisa input integer. Mungkin kita input yang string dulu, terus hobi misalnya baca. Oke, ini print terus misalnya data yang diambil dollar, kita panggil siswanya. Terus kita mau manggil yang mana tadi? Misalnya kita mau manggil nama. Kita mau ngambil data nama. Disimpan di dalam ketik 1. Nah, nih. Kita running. Tuh, data yang diambil Aisyah. Keluar ya. Kita panggil nama variabelnya, terus kita panggil key-nya apa. Gitu. Kalau semisal print siswa terus kita mau ngeluarin hobi, bakalan keluar juga baca nanti. Ada baca di sini. Nah, tuh ya kan? Kita ingat yang tadi dia tidak menyimpan informasi yang secara berurutan, jadi bisa dipanggil menggunakan key di mana aja. Bisa dipanggil mana aja. Gitu ya kurang lebih. Untuk database. Oke. Dan oh iya. Karena kan di sini string ya. Jadi di sini nggak bakalan bisa misalnya kita bikin umur, kita isi dia integer, tuh bakalan merah. Tuh, nah gimana caranya? Jadi ada caranya, itu namanya adalah dynamic atau dinamis. Tuh bakal nggak merah kan? Umur. Tuh 13. Dipakainya dynamic. Kalau mau datanya campur-campur. Misalnya apa lagi? Suka misalnya kita masukin yang data boolean show. Tuh bisa juga kan? Kita print. Siswa, kita panggil key-nya apa? Key-nya adalah suka. Bakalan keluar true. Ya. Nah, keluar true-nya. Jadi cara manggilnya kita panggil dulu nama
variabelnya, terus kita panggil nama key-nya. Gitu. Kalau cuma kita panggil siswanya, apa ya? Nah, keluarnya ini. Tuh, semuanya keluar. Kalau kita mau mengambil data khusus di sini, kita panggil nama key-nya kayak tadi. Oke, udah. Cukup ya. Kita bakalan lanjut tentang statis dan dinamis. Oke, lanjut. Yang keempat. Statis dan dinamis. Oke, untuk yang pertama, bakal jelasin statis terlebih dahulu. Oke, untuk statis, jadi statis ini, misalnya kita buat contoh terlebih dahulu ya. Misalnya ada sebuah variabel, kita buat variabel makanan. Dimana pertama ada makanan bakso, terus ada variabel lagi dengan nama yang sama, tipe data yang sama yaitu string static. Terus kita print makanan kesukaanku, dolar makanan. Nah, output yang keluar adalah sate. Jadi dia mengeluarkan output yang kedua. Jadi statis ini akan dicetak jika tipe datanya sama. Kalau semisal tipe datanya true, nah merah kan ya, soal tipe datanya makanannya 20 nih, kayak harga itu tuh nggak bisa. Yang keluar pun juga error malah. Jadi dia bakalan dicetak jika tipe datanya sama. Kalau misalnya kita ganti umur yang pertama misal usianya 10 tahun sama 20. Oh, ini ganti ya. Tuh, umurku adalah, ya kurang lebih seperti ya, keluar kan angka 20-nya. Itu untuk statis. Tidak, dia akan dicetak jika tipe datanya sama. Kalau nggak sama tipe datanya, bakalan error. Lanjut ke dinamis. Nah, kalau untuk dinamis, bisa dicetak walaupun tipe datanya beda. Nah, untuk dinamis kita pakainya kode nama, kita bikin variabel nampungnya itu namanya dynamic. Misalnya dynamic bunga sama dengan mawar. Terus jangan bunga deh, apa ya? Pertama gitu aja deh ya. Itu juga pertama, tapi dia pakainya
integer. Kita print. Tipe data dinamis. Nah, dia bakalan tetap keluar tipe data dinamis 10. Oh iya, belum kita panggil. Dolar pertama. Tuh, keluar kan ya? Walaupun tipe datanya berbeda, karena kita pakai dinamik. Makanya tadi kita coba ganti dia pakai dinamik. Jadi bisa dikeluarkan output semuanya walaupun tipe datanya berbeda. Oke, cukup. Lanjut. Var dan final. 5 ada var dan final. Oke. Pertama, saya akan menjelaskan saya beri contoh var umur 20, terus ada umur lagi itu 17. Nah, kalau kita print umur, kita coba jalankan 17. Nah, jadi var ini yang awalnya umurnya 20 itu bisa kita ganti jadi 17. Jadi itu bisa kita ganti. Nah, ini var ini dia sifatnya mutable. Yang dimana arti mutable itu adalah nilai dapat berubah-ubah atau bisa diganti. Nah, berbeda kalau semisal ini var udah ya. Lanjut tentang final. Misal nih, final umurnya 20. Kalau kita masukin lagi 20 umur lagi, kita print umur. Tuh error. Jadi dia nggak bisa diubah. Kalau untuk final, nah 20. Ini nggak bisa diubah. Jadi kalau final, sifatnya kebalikannya, yaitu immutable. Yang dimana immutable itu adalah nilainya tidak bisa diganti. Itu untuk var dan final. Oke. Selanjutnya adalah yang keenam, yaitu operator tidak. Oke. Operator tidak. Untuk yang pertama adalah tentang perbandingan. Oke, sini saya bakalan jelaskan tentang operator perbandingan. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui, mungkin ketika dulu ya, yang paling mudah, aritmatika. Yang namanya aritmatika tentang K+1 kali bagi tambah kurang. Ya, contohnya ada sebuah variabel integer, angka misalnya, dimana itu misalnya angka 2, terus ada integer yang kedua, angka 2 isinya 10.
Terus kita bungkus lagi integer tambah 2 misalnya ditambah 10. Terus kita print deh. Print tambah. Nah, hasilnya bakalan 12. Tuh. Ya kan? Kalau misal kurang, hasilnya pasti min 8. Kali, kalau misalnya kita kalinya menggunakan bintang kan, kalau pakai komputer. 2 kali 10 hasilnya 20. Nah, terus kalau bagi, ya, tahu karena baginya bukan ini ya. Persen. Enggak. Yang persen itu sisa. Apa ya? Kita gantinya bagi. Ya, itu nggak sih? Oh iya, maaf teman-teman. Harusnya yang dipanggil itu angka. Kan udah dibungkus pakai variabel angka. Oh iya. Oke, itu bisa. Tapi ya. Oh ini ya, hasilnya nanti jadinya koma. Double. 10 bagi 2, 5 kan? Integer nggak mau ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi pakai tambah kali bagi kurang. Tinggal diganti-ganti aja ini. Itu untuk operator aritmatika. Oke. Ini mungkin kita tahu ya, tadi dia mintanya hasilnya katanya harus pakai double gitu. Udah kasih coba double bisa. Jadi intinya ya tentang kabataku ini untuk operator aritmatika. Lanjut, tadi perbandingan. Oke, untuk perbandingan, ini kalian ketahui ya, perbandingan itu kan yang namanya membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, nanti hasil perbandingan ini akan berupa data true dan false. Dia biasanya kita gunakan perbandingan itu pakai kurang atau besar, terus kurang dari sama dengan, terus juga ada lebih dari sama dengan. Contoh, integer angka sama dengan angkanya 10 misal. Terus ada lagi integer angka kedua sama dengan nilainya 5 misalnya. Kita print pertama, misalnya pertama itu dia lebih besar, kok pertama
angka. Angka itu lebih besar dari angka 2. Sini kita kasih titik koma. Hasilnya bakalan true ya. Karena 10 lebih besar dari 5. Tuh. Misal, kita ganti lebih kecil. False. Ya. Kurang lebih seperti itu. Udah cukup. Cukup mudah bukan ya untuk perbandingan. Oke, lanjut ke logika. Oke. Lanjut ke logika. Oke. Jadi di Dart ada juga namanya operator logika. Sama seperti JavaScript, dia ada 3. Apa aja itu? Ada yang namanya dan, terus ada juga yang namanya tanda kayak gini, terus ada juga yang namanya tanda seperti kayak gini. Oke, kita bakalan bahas satu persatu. Oke, misal ya, ada sebuah data string. Misalnya string nama. Misalnya namanya apa ya? Edo, misalnya. Terus ada data integernya, misalnya passwordnya. Misalnya apa ya? 12. Oh iya, integer ya. Nah, kita bikin logika yang pertama yaitu dan yang gimana? Dan misalnya print nama, kita padukan dia dengan perbandingan nama sama dengan misalnya Edo. Terus masukkan operator logikanya. Terus kita masukin lagi tadi passwordnya. Password sama dengan 12. Nah, coba kita running. Tuh, bakalan true. Kalau misal kita salahin satu. Edo, O-nya 2. False. Nah, kalau semisal salah dua-duanya, false juga. Nah, apa yang dapat diambil dari kesimpulan di atas? Untuk logika dan ini, kedua data harus sama. Jadi kalau salah hasilnya true bakalan true false bakalan false true bakalan false bakalan false untuk dan oke. Cukup mudah. Lanjut untuk yang kedua, ini namanya ada namanya, biasanya tuh dan itu namanya N or N kalau nggak salah. Kan? Biasanya tuh dulu kalau salah namanya N. Ya, ini namanya N. Nah, ini namanya OR. OR seperti ini. Oke aja ya. Kita ganti ininya jadi OR. Oke, ini data yang benar dulu. Nanti outputnya bakalan true. Ya enggak?
Oke, kita salahin ini. Bakalan true juga. Oh, ini benar, ini yang salah. True juga. Kalau kita salahin semuanya. False. Nah, apa yang dapat diambil kesimpulannya? Jadi or ini salah satu benar, hasilnya true. True bakalan true. True false bakalan true. Terus false true bakalan true. False bakalan false. Lanjut, terakhir ada yang namanya negasi. Berlambangkan tanda seru. Oke. Ini kita copy aja. Kita ganti jadi bentuknya tuh kayak gini. Nah, hasilnya bakalan false. Nah, padahal ini benar ya. Ini benar, ini benar, ini benar-benar. Kalau semisal kita salahin salah satunya, true, ini berarti ini aja deh, salahin keduanya. Kan biasanya bakalan false ya. Kalau ini, ini idenya, sebentar. Pokoknya intinya itu dia susah nih. Datanya benar semua. Nanti outputnya bakalan false gitu. Oh, ini kan benar semua ya. Outputnya bakalan false tuh. Jadi kesimpulannya negasi ini untuk membenarkan yang salah atau sebaliknya. Ini bisa kita tambahin yang perbandingan ini yang lebih aman. Oh ya, nggak bisa. Nah, ini aja. Itu untuk perbandingan untuk logika negasi. Oke. Selanjutnya kita bakalan bahas tentang apa ya? Oh nih, condition di Dart. Ada if else if else, ada if else if, ada switch case. Oke. Condition di Dart. Oke. Untuk yang pertama, aku bakalan bahas tentang if. Ya. Pertama tentang if. Oke, nah untuk if ini dia hanya mengeluarkan satu kondisi. Contohnya, kalau kita buat ada integer nilai misalnya, nilainya 80, if kita buat kondisinya. Nah, untuk if kan namanya kondisi, jadi kita bikin kondisinya. Yang namanya kalau kita mau bikin suatu kondisi pasti kita harus bandingkan atau apa kan. Nah,
Jadi kita padukanlah kondisi ini dengan operator perbandingan. Jadi nilai bisa kita bandingkan. Kalau dia lebih besar sama dengan 70 misalnya, maka buat kondisinya apa? Print misalnya lulus ujian gitu. Oke. Kalau kita running, ini kan 80 lebih, dia benar lah memenuhi syarat ya ini ya, 80 lebih besar dari 70, maka outputnya bakalan lulus ujian. Kalau semisal kita isinya 60, tuh nggak ngeluarin apa-apa, karena nggak ada kondisi yang memenuhi ini. Gitu, ini untuk if. Lanjut ke yang kedua, ada if else. Yang dimana if else ini dia mengeluarkan dua kondisi. Misalnya contohnya bersama sih, kita buat aja integer nilai. Misalnya tadi 80 ya. Kita bikin if, bikin kondisinya, nilai. Kalau dia lebih besar sama dengan 75, maka kita bikin pernyataannya. Print naik kelas misal. Nah, itu ya. Oke, lanjut else. Kita bikin else-nya. Print tidak naik kelas. Ini terlalu merah ya. Yang ini, satu kondisi, tapi dia dengan dua statement. Ini oh iya, setelah lupa. Nah, bakalan keluar apa ya? Nah, kenapa naik kelas? Karena dia memenuhi syarat ini. Kalau semisal buatnya 60, bakalan keluar output tidak naik kelas. Karena dia tidak memenuhi syarat ini, dia bakalan keluarkan output di bawahnya. Oke, ini untuk if else. Lanjut ke if else if. Oke. Untuk if else if, dia bisa banyak kondisi dan banyak statement. Tuh, jadi berapapun mau kita buat if else-nya itu bisa. Contoh, integer apa ya, umur misalnya 20. If buat kondisi umur, semisal umurnya lebih besar sama dengan 17, maka print boleh naik apa ya, boleh naik motor gitu misalnya persyaratannya. Terus kita buat lagi else if.
Yang dimana kita bikin kondisi lagi umur. Kalau semisal dia besar sama dengan 13, maka print tidak boleh naik motor. Kita bikin else if lagi, bisa. Kalau umurnya semisal lebih besar sama dengan 6, maka print dia ganti aja ya. Harus belajar dulu. Tidak boleh naik motor. Belajar sepeda dulu gitu. Biar sepeda dulu. Nah. Ini belajar sepeda gitu. Nanti di else terakhirnya baru print juga tidak boleh naik apa-apa. Oke, coba kita running. Oh iya, titik koma ya, jangan lupa. Keluarnya boleh naik motor karena umur 20 memenuhi syarat yang pertama. Yang pertama adalah outputnya boleh naik motor. Kalau semisal masih 7 tahun, bakalan keluar. Kok 70? 7. Belajar sepeda dulu. Ini tidak memenuhi syarat ya. Yang kedua juga tidak. Yang ketiga, memenuhi syarat. Berarti yang keluarnya belajar sepeda dulu. Kalau semisal umurnya masih 5 tahun, maka yang keluar pasti tidak boleh naik apa-apa. Untuk if else if. Oke, lanjut. Apa lagi ya? Switch case. Oke. Switch case. Nah, untuk switch case ini adalah dia sebuah alternatif dari if, else, if. Sama aja sebenarnya. Dia banyak banyak statement juga. Banyak statement dan kondisi. Oke, coba kita buat ya. Sama kayak tadi. Semisal apa ya? Misalnya string cuaca, misalnya. Nggak usah deh. String hari aja, hari. String hari. Misalnya hari Senin. Terus kita bikin switch hari sama kayak if else. Kita bikin case kalau misalkan dia outputnya Senin, maka nanti outputnya keluar adalah misalnya
Kalau hari Senin, makan pedas. Nggak usah deh. Misalnya makan apa ya? Makan bakso gitu deh. Ini kita break. Kenapa di break lagi? Nanti dikasih tahu alasan. Kalau udah, kita bikin case yang kedua. Kalau semisal kita ganti Selasa, maka nanti dia makannya makanan sehat gitu. Terus kalau Rabu makan manis gitu. Terus kondisi yang terakhir bisa kasih default, dimana print jangan makan gitu misalnya. Terus kita beli. Nah, misal dia outputnya Senin, keluarnya bakalan jangan makan. Kenapa? Lihat, S-nya gede, nggak ada Seninnya, S-nya gede kan? Kalau semisal kita kecilin S-nya, bakalan keluar makan bakso. Tuh, jadi outputnya sama. Prosesnya bentuknya sama kayak if else if. Gitu. Nah, gimana kalau semisal ini kan sama ya, sedangkan di sini ya statementnya harus sama persis kayak gini. Jadi supaya aman, walaupun usernya atau apa outputnya menginput huruf gede gini, kita kasih yang namanya, kita bungkus lagi misalnya string hasil gitu. Terus hari kita misalnya ini kan kecil semua ya, jadi kita jadiin ke lowercase aja. Nah, isinya kita ganti jadi hasil. Nah, yang keluar bakalan tetap makan bakso. Tuh, ya walaupun inputnya sini S semuanya gede, ini S-nya yang gede, bakalan keluar tetap makan bakso. Misalnya Selasa, bakalan keluar makanan sehat. Gitu. Itu untuk switch case. Cukup ya. Terus ada, udah. Lanjut switch case dengan enum. Oke. Nah, untuk switch case dengan enum, ini untuk enum atau pilihan. Jadi enum itu kayak sebuah pilihan gitu loh. Misalnya kayak laki-laki atau perempuan. Nah, biasanya diletakkan di atas void. Nah, mungkin di sini kita bakalan bikin void main baru. Ya. Yang mana kita buat dulu enumnya. Oke, bentar. Nah, oke. Misalnya enum. Enum apa ya? Misalnya enum hari ya. Enum hari. Ada hari Senin, Selasa, sama Rabu. 3 aja cukup ya. Oke. Nah, baru kita bikin void-nya. Kita lampauin dulu void main.
Nah, di sini baru kita bikin sebuah variabel, misalnya variabel hari. Kita bikin misalnya hari. Nah, ini ada pilihan kan? Yang namanya enum kan? Jadi enum itu kayak sebuah pilihan. Misalnya kita pilih Senin. Hari Senin. Bikin switch case-nya, switch hari. Untuk case yang pertama, kalau misal hari Senin, tuh keluarkan ya, maka output yang dijalankan belajar MTK misalnya untuk hari Senin. Dan ingat kasih break. Oh iya, jadi kenapa dikasih break? Karena nanti deh ya, coba diselesain dulu. Nah, kalau semisal hari Selasa, belajar IPA misal. Terus, kalau semisal hari Rabu, maka belajar agama gitu. Nah, ini kalau dia kondisinya, dia mintanya di hari Senin, maka outputnya bakalan keluar belajar MTK. Tuh, kalau misalnya kita nggak kasih break di sini, bakalan keluarnya belajar IPA kayaknya. Oh enggak. Pokoknya dia harus dikasih break supaya nanti hapus breaknya. Oh, karena ini khusus ini ya. Biasanya kan yang namanya switch case, ada switch, ada case-nya, biasa ada break-nya gitu. Pokoknya harus dibuat break-nya. Biasanya kalau di JavaScript tuh, kalau di JavaScript, misalnya ini kondisinya masuk ke sini. Kan kondisi ini juga masuk, biasa di sini nih. Di perbandingan perbandingan angka-angka gitu. Padahal dia masuknya di kondisi ini, tapi malah masuk kondisi ini karena di kondisi ini dia udah terpenuhi kan. Jadi biasanya pakai break. Gitu. Kalau Rabu ya, misal Rabunya kecil, yang keluar bakal belajar agama. Nah, itu adalah switch case dengan switch dengan dan yang terakhir adalah ternary. Ternary. Apa sih sebenarnya ternary itu? Jadi ternary itu adalah penyederhanaan dari if else if, yang mana ditandai dengan tanda tanya seperti ini gitu. Contoh ya, misalnya ada integer harga 2000 misal. $10.000 deh. Nah, terus harga 10.000 tuh
nanti dapat apa gitu, misalnya sing makanan. Nah, caranya sama, kita bikin kondisi high if else. Harga, kalau semisal harganya lebih besar sama dengan apa ya, lebih besar sama dengan 10.000 gitu ya, maka bakalan dapat nasgor misalnya. Nasgor. Atau kalau semisal nggak memenuhinya, bakalan cuman dapat apa ya, dapat nasi putih gitu. Nah, gini kita print makanannya. Makan. Nah, output yang keluar bakalan nasgor. Oh ya, ini kita matiin dulu. Nah, kenapa nasgor? Karena 10.000 memenuhi syarat. Jadi kalau memenuhi syarat, keluarnya yang ini nasgor. Kalau semisal enggak, kita bikinnya 2.000, dapatnya nasi putih. Tuh, gitu. Jadi ternary itu penyederhanaan dari if else if. Jadi dia cukup dibuat di satu line ini. Sederhana kan ya? Kalau if else kan lumayan ya, mana ya? Nah, if else if kan lumayan panjang. Outputnya sama aja. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih. Mohon maaf jika terdapat perkataan yang kurang dipahami atau penjelasan yang sulit untuk dimengerti teman-teman. Karena di sini saya masih belajar dan masih harus terus belajar. Terima kasih sebelumnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.